tentang tapakur pada marifat. Sebelumnya masalah tapakur pada hakikat. Berpikir tentang masalah hakikat. Masalah hakikat, masalah mengenai sebenar-benar diri. Nyarinya tapakur pada hakikat. Berpikir tentang masalah sebenar-benar diri. Agar diri kita ada hubungan sekurang-kurangnya dengan nama Tuhan dan nama Nabi. Kalau perlu bahwa diri jangan sampai terdinding lawan diri Tuhan, lawan diri Nabi. Kesimpulannya menurut Syekh Syamal Ahmadani, supaya diri jangan sampai terdinding dengan diri Tuhan dan diri Nabi. Ini kalau pada hakikat. Eja nujiro syariati, pada syariat, supaya dinding jangan terdinding lawan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Cukup hanya panah dan istighraq pada Nur Muhammad. Ini kan tujuannya pertama bagi orang yang panah dan istighraq. Jadi tujuan bagi orang panah dan istighraq, panah sudah dijelaskan ada dua. Pertama panah pada marifat. Ini ada 5. Panah bil af'al, panah bil sifat, panah bil asma, panah bil zat, lawan panah panah. Masalah ini masalah tapakur pada hakikat. Berarti panah pada hakikat. Jangan tumpang tindih. Panah pada hakikat kan hanya satu. La yakunu abdu illa nur, tidak ada hamba melainkan nur Muhammad. Ini keyakinan dan perasaan. Ini yang dinamakan panah pada hakikat. Ini tapakur pada hakikat nyaranya. Nah kayak apa supaya diri jangan terdinding lawan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Salah satu panah di Nur Muhammad aja. Panah pada hakikat tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad. Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Nah, kalau istighraq, lakukanlah di tempat khusus, waktu khusus. Pejamkan mata, tutup mulut. Atau nukar sapu tangan, bapak mata. Jadi kadang lihat lagi bermeeting aja kayak gini. Ada maling ya ketakutan lagi, ada perampok. Kalau sudah mata beleng-beleng ada tikus saja sudah berubah keyakinan perasaan. Lemah kita ini. Kada mantap keyakinan. Nah ini yang dimaksud istighraq. Tujuannya liqabdati rabbaniyah, supaya kita dalam genggaman kasih sayang Allah. Bila dalam genggamannya, insyaallah diampuni Tuhan dosa kita sekalipun kita beristighfar. Istighfar lebih baik lagi lah. Umpamanya sakit gigi kada beristighfar jadi aja. Itulah ilmu. Al-darajat ini membuat kita mendapat derajat. Wal maqam dan mendapat kedudukan. Amun cangka, rajin, wal wilayah. Bisa jadi wali orang. Jangan niran kamu, aku dibuat jat pada orang wali sampai kamu muntah berapa ya kalau aku suka nih. Biar mau alim sekitar 25 tahun di Mekah. Kapa bil ilmi mu'jizatan, ini aja dasar kita nah. Apa? Cukup ilmu sebagai mukjizat yang bisa merubah kita.
Dari asalnya kita misalnya terdaftar di Muhammad celaka menjadi beruntung. Dari pinang alih bisa sejahtera dan aman kan. Tuhan juga mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma. Nah, ilmu nang mana sudah dijelaskan. Ilmu tentang hakikat, kita disuruh berpikir pada hakikat nang kayak apa dirinya. Supaya diri ini pada saat ada hubungan ngaran Tuhan ngaran Nabi. Kalau mau kita tingkatkan kayak apa berpikir kita supaya ini ada hubungan diri Tuhan diri Nabi. Kan cukup menurut seraman hanya panah dan es digerak. Kadang kali ada yang merdeka sudah kan kada bakalangan. Wasurito aja. Ini caranya wasurito. Wasurito disyaratkan, ada syaratnya, hanya perlu katan inti. Syaratnya bi ilmil yakin, ilmu yang mempermasalahkan tafakur pada hakikat harus yakin. Ya ilmu ini jar almarhum guru jangan mau kada yakin mengalih aja. Untuk mencapai yakin kayak Pak, rajin-rajin latihan. Yang kedua, banyak-banyak bersabar. Karena ujian cobaan ada hampir, jangan terus saja walaupun sampai akhir hayat. Kalau ingin baik lalu mulia alam. Nah kemudian ini yakin. Kita tahu bahwa diri Nur Muhammad ini jalan kita untuk mendapatkan derajat dan makom. Nah, usahakan kayak apa Nur Muhammad menjadi diri kita sebenarnya. Usahakan kayak apa di Nur Muhammad menjadi diri kita sebenarnya. Ya tergantung kita. Jadi manapun kita berada. Berabahkah? Ya Allah. Berguling-gulingkah? Kayak apa supaya Nur Muhammad menjadi diri sebenarnya. Ini Nur Adil mohon diri Tuhan diri Nabi. Dengan bahasa yang keluar dari mulut Nabi. Jangan pakai bahasa yang keluar dari mulut orang lain. Karena ujian Nabi kita dalam hadisnya. Nah ini dia Nabi dalam hadis. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku Nabi daripada nurjat Allah. Dan mereka orang mukmin laki-laki perempuan nih. Minni maksudnya min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daripada Nur Muhammad. Jadi kalau Nabi katakan bahwa kita sebagai seorang mukmin dari Nur Muhammad, kita kan harus mempercayainya nih. Nabi kan dipercaya kada tahu lagi apa tolak. Jadi kira almarhum guru Haji Anar Bati tahun 70-an. Kami dengan almarhum arwah Haji Jain Akidah Haji Ahmad Ansari Atijaniah. Ujar Nabi bahwa diri Muhammad nyawa kalau kada percaya kada usah kemari lagi dengan huda aja. Nyawa boleh kada percaya oleh si Ramli. Boleh asap tahun 50-an sudah. Karena Ramli ini bukan Nabi, bukan Rasul. Kan gitu kan. Nah ini yang dimaksud min nuri Muhammadin. Hak kita harus mempercayainya. Yang kedua meyakininya kan yakinnya. Insya Allah panjang umur guru-guru anu-anu. Kenapa kada kemari? Doanya panjang-panjang seakan-akan dibiarkan itu ada ilmu yang perlu kita ketahui supaya diri jangan terdinding, supaya diri ada hubungan. Nah ini dikasih wal mu'minina minni lah. Nah kemudian bahwa bihaqil yakin dan benar-benar yakin jangan sampai diterkecualikan. Arti jangan diterkecualikan datang misalnya siapapun datang.
Jangan merubah keyakinan kita. Kalau berubah, tapi sah kita. Kalau untuk halau Nabi kena jauh kita dari rahmat dan syafaat. Itu bahayanya. Lalu dinamakan karena setelah dibangkitkan dibangkit dari kubur dikatakan yaumun nadamah. Wa illa amun kada meyakininya, kada benar-benar yakin pula, kada merasakan bahwa diri Muhammad pada padang mahsyar nih, ini menyesal kada dapat syafaat Nabi karena dirinya kada hubungan Nabi, itu kerugian yang diperolehnya. Itu yang dikatakan yaumun nadamah. Penyesalan di sana kada ada yang menolongnya lah, penyesalan di sini apa aja kan. Belajar menuntut. Di sana siapa namanya jadi kada ada lagi situ karena di sana yaumul jazaa, hari pembalasan. Ini dikatakan hari penyesalan yang kada berguna. Lawan yaumul hasarah pula. Hari kerugian yang kita peroleh. Kada dapat syafaat Nabi, tak kada balasan di neraka. Kapok beliau orang. Karena kada mau menuntut. Sediakan majlis sudah kada turun-turun, kada salah aku ya Allah. Bila KTP barang aku jual majlis ini. Ngali-ngali aku ya Allah. Nah ini ngarannya tafakur pada hakikat apa penting atau kada. Nah itu kan pertanyaannya. Kalau menurut ulama tasawuf mahkikin, orang-orang yang hukumnya perkara yang penting, karena tujuannya agar kita mendapat syafaatnya, syafaat Nabi. Tanpa syafaat kita kada mungkin mendapat rahmat. Ini maksudnya lah. Sembahyang penting, puasa penting, ini lebih penting. Karena di saat sakaraat kita kada keberdaya juga. Sembahyang KTP kawa, begarak KTP kawa. Ya mana di rumah air saleh kita salah. Tahun tabila kah? Di telepon Ustaz Haji Mawardi dari Bantapura. Bah pian di Banjar, di Banjar. Ini bagian Bantapura dia 45 orang ada kalau komisi pengajian di Banjar guru-gurunya datangan. Ya ada di Banjar, pian mengambil balah aja. Pangeran nak mendapat ya. Siapa yang pangeran kan? Harap kan ngaran pangeran lah. Ya bisa jam 10 ya diambil lah bapak saku. Sekalinya di rumah. Kan kok bupati itulah. Sini kan ada daratan pejabat mau belajar. Aku kan hendak juga. Ini ada mau apa tadi? Itu tak tahu mana. Lawan air saleh. Jadi air saleh. Sebenarnya lengkap pelanggaran yang kada sah. Apa di mana aja tetap ada bisa khianat, itu aja yang sampaikan demi keselamatan umat kan. Di muka ini ada 6 guru, kurang hari-hari menggeliming kitab itu. Ya, lain aku mengarang nih, mengarang aku tiap pagi mengarang pulang, tetap di kitab aku geliming biar Tuhan kayak ini kan. Menceramah tuh 2 buting hadis kan selesai ya kalau. Tahu aku kan dibunguli. Nah jadi jarang di hadapan aku nih lah. Aku kadang pernah bertakon orang dimanapun kecualinya bapak dah ya Allah. Itu sengaja aku ya Allah supaya jangan pandeng mengatakan orang mengatakan ngaran orang aja kada perlu aku. Nah di dalam kitab pian guru aja. Nah kayak ini bunyinya, coba pembaca yuk. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad. Aku kadang mengatakan dari Nur Muhammad. Karena minnya ini itu ada dalam kitab Zadul Muttaqin. Karangan Syekh Abdul Samad yang diperbanyak oleh sekumpul. Bukan kitab itu. Minnya ini milik ibtidah. Artinya bahwa diri Muhammad bukan dari. Menurut Mu'alim Syukur.
Beliau guruku. 25 tahun di Mekah berguru, lalu saya ambil di Mekah. Minyak ziyadah. Kalau ziyadah tambahan pentasi aja. Berarti bahwa diri bukan dari Muhammad. Diri Muhammad. Supaya jangan terdinding nih. Mendari dari, nang dimaksud dari kan. Kita memotong kuku nih. Ya kan? Kuku potongan dari kita, tapi dibuang kemana nih? Ke sampah. Maulah. Karena Nabi dianggap seperti sampah. Ayo. Ikan bakalahian. Menyanyikan Nabi tumpah darah di negara lain tuh ya, sama Indonesia kan tuh ditutup. Nah ini yang dimaksud minyak. Jadi menurut hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad. Ini ada di dalam kitab Simpan Harga 6 pertama. Jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan. Jika ingin mati dalam keadaan mukmin kamil, itu bahasa aku tuh. Jadi jangan depanku ini nah, menurut hadis Nabi gurulah aja. Mangqala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah ya. Itu kan artinya barang siapa di akhir perkataannya mengatakan la ilaha illallah surga ya. Yang terdengar oleh ahli di akhir ucapan Nabi ummati ummati usikum bisalah. Kita pian kayak itu misalnya guru harap tuh akunya harus menjawab. Agama dua syariat dan hakikat. Kalau la ilaha illallah atau ummati ummati usikum bisalah itu artinya syariat bukan salah. Tapi tentulah orang itu mati 2-3 hari. Sudah itu belum tentu. Di sini perantunan jarang bahari, 3 hari, 6 bulan meninggal, atau 2 hari sebelum meninggal, atau sehari sebelum meninggal, perantunan. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, atau mati dalam keadaan husnul khatimah, kayak itu. Kan gitu ceritanya. Jadi agama hanya 2 tadi syariat. Nang ku bicarakan di dalam kitab ini jalan hakikat. Jalan mengenai sebenar-benar diri, karena sebenar-benar diri kita pada hakikat ada hubungan dengan nama Tuhan lawan nama Nabi. Apabila dipandang pada hakikat ada hubungan diri kita lawan diri Tuhan lawan diri Nabi, untuk supaya kita mati dalam keadaan mukmin kami. Hanyar paham, mata pura apalagi pelanggaraya, mana sekolah deh. Ini tujuannya supaya jangan dihisap. Ditimbang, kada ditimbang, kada dihisap pulang menjalin titian siratal mustaqim seperti kulat. Ini seperti kilat kan. Kembali roh kita sampai ke hadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Supan pinapainya sembahyang sekali mati ruhnya kada sampai. Sana sampai kada diterima bang. Sami ngomong doai. Bari supan aku mamai di Banjar. Saya sama Ahmadani mewariskan ilmu. Ilmu hakikat. Nah kita disuruh bertafakur pada hakikatnya kayak apa. Supaya diri ini nah ada hubungan naon ngaran Tuhan ngaran Nabi. Ada hubungan diri Tuhan diri nah. Ya cukup jar sesama dalam panel isi gerak aja nah. Aku mulai dulu itu aja ke masa bodoh. Nah iya aku juga supaya tenang hati dan pikirannya. Tapi alhamdulillah jalan bisa sekali aku di mana-mana lah. Karena orang merasakan berkatnya dengan ketenangan waktunya. Nah ini ngarannya tapakur lawan pada nah hanya kita bicara menyambung ini kan kada terbaca lah. Nah kedua at-tapakur fil hakikat. Nah. Fil makrifat lah. Nah tapakur pada makrifat. Tapakur berpikir mengenal Tuhan yang menciptakan. Mengenal adanya Allah itu wajib bagi setiap muslim laki-laki atau perempuan. Berdosa bagi mereka yang tidak mengetahuinya. Iman mereka tidak
Tambah ianya lah, orang tidak punya dalil. Iman mereka tidak punya dalil lah. Imannya tidak diterima. Bahkan dalam tauhid tidak diterima iman tanpa menunjukkan dalil. Sekurang-kurangnya dalil akal. Istimewa jika pakai dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Soal, bagaimanakah tafakur makrifat kepada Allah? Ya apa supaya kita ini makrifat kepada Allah? Jawab, tafakur al-mar'u bi imaratil iman wal yakin. Ini yang dikatakan tafakur makrifat. Berpikir seseorang untuk menyempurnakan iman dan keyakinan. Berpikir seseorang untuk menyempurnakan keimanan dan keyakinan. Allah Ta'ala itu ada. Nabi pun ada, kita juga ada. Tafakur pada ma'rifat menyempurnakan keimanan terhadap Allah. Jadi Allah itu ada aja. Allah ada. Allah ada. Nah kayak apa supaya iman sempurna? Kalau bahasa Arab kan wujud nih. Wujud artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil. Allah Ta'ala tidak ada. Arti wujud. Ini arti wujud. Wa makna wujudnya. Arti wujudnya. Ini arti wujud. Subutu wujudillah. Nah salah terpalingnya Pak. Subutu wujudillah, biarlah. Subutu. Nah. Saya juga itu. Ada subut di tangkiling itu ada subut. Waktu ditulisin aku kan perasaan berikan 4 tahun sampai betul jelas lah. Orang betulisin tetap mana? Kalau di perangkat itu ada subut, aku nggak ada tahu subut kalau di Batu Licin tahun berapa? Tahun 2004 tuh betakon. Jairoh dia, aku betakon karena tahu cuma udah saya tahu kalau ada di subut sini kan. Baik baca selawat namun subut dong. Jadi arti wujud subut wujudillah, tetap ada Allah. Kalau ditanya di mana adanya, kayak itu kan masalahnya. Ada di Mekah lah, atau di Madinah cari iya pada ada Tuhan di sana. Adanya pada keimanan, pada kepercayaan. Yakin ya, ini yang dimaksud subutu wujudillah. Tetap ada Allah. Wa tahaqquq dan membenarkannya. Bil yakin dengan jadi jar al-mahmud rajana. Tetap ada Allah berjasa di mana adanya pada keimanan, pada kepercayaan. Ini yang perlu kepada kita karena Al-Qur'an menerangkan inni amantu bi rabbikum. Nah ini Al-Qur'an. Surah Yasin lah. Jangan mengaku beriman. Dengarkan apa sih yang kita dengarkan? Yang ada di dalamnya apa ya Allah. Jadi cara amalnya banyak-banyak mengingat banyak-banyak mengingat. Nah ini berzikir, kalau berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah atau ya Allah ini mengingat. Kan di hati aja. Allah berzikirlah. Tatmainnul qulub. Qulub itu kan hati. Nah jadi mengingat
Apa penting mengingatlah. Itu Al-Quran menerangkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatlah. Mengingat Allah akan memberikan manfaat orang mukmin. Maksudnya apa? Jangan kamu mengatakan beriman pas maun. Dengarkanlah ujar Tuhan. Apa sih yang kita dengar di dalam ini? Jadi hikmah dari mengingat Allah. Begitu kita dengarkan dengan pendengaran batin. Oleh karena itu jarang bahadi pendengaran ini ada dua. Pendengaran dengan telinga jahir, apa yang kita dengar dari suara-suara. Pendengaran batin, urusan batin. Coba dengarkan di batin kita. Nah, ini napas maun, apa terdengarkah? Allah kadadakah? Iya kan? Nah, baru dikatakan sempurna iman, amun terdengar di batin. Amun kada terdengar, ini orang kada iman apa nih percayanya amun kada tadi. Nah ini bahaya jar almarhum guru jana orang kada ingat tahun Tuhan, dikhawatirkan mati dalam keadaan surga. Nah, barangin kan tasbih murah-murah aja kan masa ketiknya tuh nayana. Susah aja. Aku 14 anak kada susah bola pesenten belum juga. Siapa sih yang gaji aku kada tahu juga. Aku kan tangan hidup aja sampai sekarang. Ya Tuhan paham aja jujur guru Mahmud kada budet ada matahari alham. Pasti ngalihnya ya Allah. Jadi almarhum guru Janang coba nyoba 4 jam sini 4 jaman kami Allah. Beingat bang sini. Beingat. Aku dididik jasin begundul. Sini kada ada nak itu menyuruh kakak ini bukanya pada datang ke majlis. Habis sisa karena jam 11 yang disyaratkan beliau. Dasar nyaman kan tapi masih masih cokcer lagi. Nah ini rajin aku pada benar. Jadi kok kesakan umur sudah 76 kan. Kalau kada tersampaikan lagi nih. Bukan di sini aja di bandar di mana-mana orang supaya tahu. Aku tantang guru-guru ini. Tadi ditantang kada jalan ilmu-ilmu kayak ini tapi alhamdulillah kada proses. Jalan terus ya. Kenapa tambah lagi nih satu kan. Nah ini yang dimaksud wujud ada Allah Ta'ala. Arti wujud menetapkan adanya Allah. Menetapkannya pada keimanan. Kalau ada terdengar diulah-ulah ulah-ulah. Ulah-ulah ini kalau bahasa agama berusaha ikhtiar. Untuk ingat bahasa agama usaha ikhtiar. Kalau bahasa Banjar diulah-ulah. Ya Allah. Kada diulah-ulah kada mau jadi kan ini 14 anak karajin ulah-ulah ya. Istilah bahasa. Penting lah, mengingat Allah penting. Sudah pada kantorkan. Pada ketika Nabi diperintahkan oleh Tuhan berdakwah secara terang-terangan. Nabi kan ke Gunung Sopa. Sopa ini pakai orang sa'i kan, antara Sopa dan dikumpulkan Nabi. Kaum kafir Quraisy nih. Apa aja Nabi? Lahum yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ini khutbah Nabi pertama nah. Di dalam tarikh lah, di luar dari tarikh kok tahu lah. Yawma yanfa'u malu wala banun illa atallah lah biqalbin salim. Pada hari dunia akhirat nyaman ini kira kalau kira hari dunia dan akhirat. Kalau al-yauma itu ma'rifah. Lihat ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya bicarakan tentang dunia berarti hari dunia nih. Kalau ayat sebelumnya bicara tentang akhirat berarti hari akhirat. Yauma kada pakai alif lam berarti nakira nih. Maksudnya hari dunia dan akhirat tidak berguna harta dan anak. Melainkan man atallah biqalbin salim. Orang yang menyiap Allah. Artinya insya Allah hatinya harus sejahtera, selamat. Pertama selamat dari kesyirikan. Imannya sempurna.
akhirnya mencapainya ma'rifat. Ini yang pertama, khutbah Nabi, pidato Nabi di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Hanyarnya Nabi, angkidu ampusakum minan nar. Sekarang selamatkan diri kamu dari azab api neraka. Wallah ya Nabi, inilah Rasulullah ilaikum wa ilan nas kafah. La tamutunna kama tanamun wa la tub'asunna kama yastaykijun. Demi Allah ya Nabi, aku adalah Rasul Allah kepada kalian dan kepada manusia semua. Hendaknya kamu mati seperti ingin tidur, meninggal kayak hendak guring, nyaman. Dan dibangkitkan dari alam kubur seperti bangun tidur. Kan bangun guring paling kan caranya rambut panjang, usah kasih rambut tajam kayak begundul, nggak apa-apa. Begundulnya bangun nggak biasa. Nah ini Nabi dasar oleh ahli bait kan, guring seperti ingin tidur, dibangkitkan di kubur seperti bangun. Dan sebenarnya bukan hanya untuk mereka, lawan kita orang mukmin semuanya. Kan sudah dipadahkan. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad. Jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan. Kalau ingin mati lenyap, nah kan? Kalau ingin mati dalam keadaan mukmin kah? Kalau pas benar sih semen mewariskan ilmu. Caranya hanya pada lawan dikira pada saat itu. Nah, jangan memikirkan dunia kata kau bagawi lagi. Tapi dicoba-coba sekarang. Jangan menghadang kena. Menghadang kena kalau tutup hati dalam pikiran. Benar kan? Kalau sudah tutup hati dan pikiran bakalan berbahaya kita. Bahayanya kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang dimaksud dengan tafakur makrifat jadilah. Kita baca pulanglah. Inilah. Berpikir seseorang untuk menyempurnakan iman dan keyakinan bikamalil ma'rifati walil qurbi wal usul, supaya sempurna pengenalan dengan Allah dan agar dekat kepadanya dan sampai tidak terdinding pengenalan bisa ba'il qalbi wa sidqit tafakur billah, dengan membersihkan hati dan membenarkan pikiran dengan Allah. Mulai zikir hati. Nah, mulai zikir hati dalam kurung Allah. Hingga musyahadah, memandang bahwa ada sebenarnya hanya Allah. Firman Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Inilah. Dia Allah menjadikan apa yang tidak kamu ketahui. Dan Allah berbuat apa yang kamu ketahui. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Satu dan tafakur pada marifat at-tafakur bi jalalillah wa 'azamatih. Tafakur dengan memandang kebesaran Allah terhadap dirinya dan kebesaran yang ada di alam. Dua, at-tana'um ba'inil qubi, dan bersenang-senang memandang kebesarannya dengan mata hati dan kepercayaan terhadap keagungannya. Ketiga, musyahadah, memandang dengan iman bahwa yang berbuat di alam ini hanya Allah. Apakah itu perbuatan baik atau jahat. Apabila pandangan seperti ini terus-menerus, akan dikembalikan Allah ke jalan yang baik. Karena Allah tidak akan membiarkan orang yang sangka baik terhadap dirinya, melainkan akan dibaikannya. Inilah dibaikannya lah, diberi hidayah kepada jalan baik dalam agama dan mengharap kehidupan. Keempat, kullun min indillah.
Katakan hai Muhammad, sekalian datang dari sisi Allah. Minallah, billah, ilallah, dari Allah dengan Allah sampai kembali ke hajat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat yang ada pada diri ini semuanya sumbernya dari Allah. Kita berbicara tentang perbedaan tafakur pada hakikat dan tafakur pada marifat. Itu temanya kita al-farqu. Baina perbedaan di antara tafakur pada hakikat dan marifat. Tafakur pada hakikat, seseorang muslim berpikir, berusaha supaya dirinya ada hubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Atau berpikir seseorang mukmin supaya dirinya ada hubungan diri lawan Tuhan, lawan diri Tuhan, diri Nabi. Kesimpulannya menurut Zaman hanya fana dan istighraq di nur. Ini orang berpikir ingin supaya dirinya lawan Tuhan, lawan Nabi lah. Nah itu syaratnya. Satu, hanya fana dan istighraq aja. Sudah dijelaskan arti fana dan istighraq lah. Nah. Caranya. Oleh karena itu menurut Zaman Ahmad Dhani ngajar beliau. Jamil khawah bil wahdah. Lazimilah ketika engkau berkhawat dengan martabat wahdah. Martabat wahdah ini martabat kedua dari martabat tujuh. Simpel di Muhammad. Cukup hanya fana dan istighraq aja. Tafakur pada hakikatnya berusaha untuk supaya diri jangan terdinding lawan Tuhan lawan Nabi. Jadi bagi orang non jalan hakikat yang mengutamakan hubungan di lawan Nabi. Ini yang lil amni, lil amni, ya, wassalamah. Jadi jalan tafakur pada hakikat berusaha supaya diri ini ada hubungan lawan Nabi itu yang ditamakan jalan hakikatnya. Tujuannya lil amni supaya aman dari gangguan jin setan. Dan supaya selamat dari siksa dan. Nah kalau jalan makrifat kan itu kan tadi sudah dijelaskan. Memperbanyak mengingat pandangan adanya Allah atau fana dan bako. Fana billah atau bako billah kan hubungan dirinya kan adalah Nabi. Bahaya pertama kalau kada dapat sifat Nabi. Karena di dalam Buddha dijelaskan wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafi. Hubungkan dirimu dengan diri Nabi jika kamu ingin mendapatkan kemuliaan. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min ijami. Hubungkan dirimu dengan kebesaran atau kemuliaan Nabi kita di sisi Tuhan jika kamu ingin mendapat kebesaran. Ini jalan tafakur pada hakikat berusaha kayak apa Didi? Ada molon Nabi kan Muhammad nama Nabi, Muhammad di Nabi. Nah kalau marifat kita ada hubungan. Bahayanya kalau kada dapat syafaat Nabi kan. Mungkinkah orang mendapat rahmat tanpa syafaat? Jawabnya kada mungkin. Karena Nabi diutus untuk menjadi rahmat. Lama arsalnaka illa. Tidak akan utus engkau Muhammad untuk menjadi rahmat. Apa kita untuk mendapat rahmat? Kalau kada kita hubungkan di dalam Nabi kita karena kapnya itu kap kita biar dia tujuan Tuhan hanya Nabi kita aja untuk jadi rahmat. Nabi juga bersabda anak ubasu rahmatan. Walau ubasu aja aku diutus untuk menjadi rahmat, bukan aku diutus untuk jadi aja. Jadi bahaya dalam marifat itu Pak. Kalau kada dapat, nang kedua kalau kamu masukkan jin,
Masuk jin ke dalam diri kita. Wah, nah iya bangetlah sudah Allah Ta'ala aja melolok kesahnya, pandangan dan sebagainya. Nah aneh banget kan dibuktikan. Tak ada yang ada duga-duga. Tambah lagi ya, nakon payakun atau dua bidang ini kan. Tambah kepercayaan. Akhirnya kada terguring panas kepala. Akhirnya mau ngomongan. Ini nang bahayanya jalan apa tadi? Nah, kadang-kadang lo kada sembayangan ujung-ujungnya kada berpuasa. Kenapa? Orang jalan hakikatnya di Rasulullah langsung kan. Dan hubungannya di Nabi ada kan mau apa Nabi nggak ada sembayangan jalan. Itu manfaatnya jalan hakikat atau jalan tapakur hakikat. Ini banyak contohnya orang jalan Madipat tak ada sembayangan mbak itu ya ada berpuasa. Kaum di Sebarang mengadu aku nih kaum Sebarang. Di bawah sudah di Umpar tuh ada guru sembahyang. Kayak apa bah sulit mesti bicara. Ambil duit juga kemarin. Sewakan mobil suruhnya tolak bari karoko ya kok. Apa ini menyuruh? Iya suruh aku suruh. Dan mati kan ini bisa dulak aja. Kalau rasanya dulak boleh kayak kamu sigit ya lah. Kita ini cepat terpengaruh karena kada berdasar ilmu, kada ada ilmunya itu jadi terpengaruh. Pelangkara ya apa? Ngejinya lah, pelangkara ini kan hobi ilmiahnya tetapi ada orangnya kan. Hobi nah, ompatannya dia. Ini perbedaan antara tapakur hakikat dan carilah nak aman dari segala gangguan. Carilah nak membuat kita selamat. Adalah ayat berujar nak menjelaskan aman dan selamat. Ada ayat. Wa ma kana Allahu liwa'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan mengajak mereka yang beriman selama engkau Muhammad pada mereka. Iya kan? Itu ayat. Ini ayat hakikat ngarannya. Jadi ayatnya ada ayat hakikat, ada ayat ma'rifat. Nah, jadi kita rasakan buju-buju diri Muhammad silakan gak ma'rifat. Nah, iya kan? Silakan pandang. Nah, ada hanya ada ma'rifat, sudah ma'rifat karena pada hakikat ada ma'rifat. Pada ma'rifat belum tentu ada hakikat. Nah. Sambungannya lagi kita berjalan. Itu perbedaan menyatakan di antara ma'rifat. Nah, kebanyakan aku bicarakan di mana-mana tentang hakikat. Aku nih pernah ke Banjarmasin. Dihadang kiai dari Surabaya ngarnya Kiai Muntaharito. Karena aku dipadakan guru tasawuf dari Palangkaraya. Orang ini murid guru Haji Saroni Abdan pertama. Selesai di Bangil ke Mekah berguru dengan Said Muhammad Al-Maliki 5 tahun. Terus kadar maut 5 tahun berguru lawan Habib Umar Hafiz. Karena benar aku ini dipadakan orang guru tasawuf. Barang Tuhan aku mendapat guru tasawuf kayak apa nih potongannya. Pakai baju aku tinggal kaos saja. Pokoknya selawar hilang. Diambil idil. Jadi banyak pun di yang anak sekolah. Makanan dulu kan, ini kan di Pinando lah anakku, nanti kata kasap nih. Nak ke Pinando, punya berjubah. Lawan ajudannya sama juga kata kasap juga ya kalau tapi aku tahu kan. Selesai makan nih, kesandar aku merokok. Ada orang Banjar 27 orang. Empat hadir juga. Nyata nyaman. Nah, kontak mengontekkan. Aku rajin di Banjar, di sini belum ada orang muda kayak itu kalau ini tahu bahwa sini kurangnya mendalam ilmu lah. Tahu, sedangkan aku orang sini ya kan. Rajin aku dari Masjid Islam, dari UI rajin juga kan. Bayarnya kan aku. Istilah dasar tanda. Bukan aku minta, ada. Lah saya bersandar kepada apa nih? Jadi jarak ini gurunya tahajudnya melihat aku potongan kata kayak guru. Pindah kurus sekali bulan.
Ini kisah. Langsung bertanyakan. Saya muntah reda. Saya mau tanya Ustaz. Terus tegas orang Jawa ini kan tegas-tegas menurut Quran gatar rodat kan. Tapi si Muhammad ini panjang dua akalnya kan. Saya mau tanya Ustaz, silakan. Apa hakikat tasawuf? Jadi jarakku kayak ini. Begini Pak Kiai. Sebelum kita berbicara tentang hakikat tasawuf ada berapa yuk? Sebunian kayaknya kok. Hanya aku bicara, menurut guru saya tasawuf itu ada 4. Pertama tasawuf syar'iin, tasawuf syariat, menjaga anggota dari dilarang Tuhan, tasawuf buangarnya. Kalau yang itu kita pakai ketinggalan zaman, kita ketinggalan kereta api. Nah, kada kok kemana-mana, kada kok melihat bebinan bunga-bunga. Alhamdulillah, kada kok mendengar lagu-lagu nampinan menenangkan jiwa ya Allah, haram. Kadang salah. Cuma kalau zaman sekarang tertinggal Islam, tertinggal kereta, kita harus maju. Aku nih nah, potongan kayak ini tetap pengarang harus zoprak lagi Banjarmasin. Aku dobrakkan dari sini. Lebih dari 150 menit sudah mengajarkan karangan aku. Lebih. Pindah hitung benar. Kayak apa aku mendobraknya kan? Oh, jadi jangan hendak. Nah udah kisah kalau ada keinginan nih, mungkin lanjut aja mutolaah ya kalau. Jadi belajar sih apa-apa ada yang ini. Kan jadi kantut kurang kan. Karena ada kemampuan apa? Karena mencari yang bujur-bujur ada menambah pengetahuan. Ini yang mudah-mudahan ya. Nah. Ini pesantren di sini nah rajin jangan gurih aja. Sudah 16 orang Allah. Kena aku bari amalan sugih kan. Salah. Supaya kena bulik dari sini nah berusaha lancar usahanya ada kena aku bari amalan. Sabar hanya lah setahun sekolah sini. Kedua aja kok tasawuf mentakalimin. Orang menjalani sifat la qadirun la muridun la alimun la ayu. Ini jalan tauhid. Ya kan? Ini kan nubung dirinya ke dadalan Nabi nih. Tidak ada kuasa melainkan Allah aja. Oke, kada salah. Tapi hubungan diri dengan Nabi kalau kada tepat. Dan tauhid ini hanya Tuhan mengesahkan aja. Misalnya wawasanul basir. Dia Tuhan mendengar lagi melihat. Bahwa ala kulli syai'in qadir, Tuhan kuasa. Tuhan kada perintahkan kita dengan musyahadat tersifat kada ada. Yang diperintahkan oleh Tuhan mengingat lawan berwasilah dengan Nabi kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil. Suruh berwasilah dengan Nabi itu perintah. Bedakan antara kisah di antara mengesahkan dengan perintah, utamakan perintah. Ada di bos, ada perintah bos, ada diberi gaji oleh bos kan. Bisa bos muat yang kada digawe disuruh ya. Amun yang disuruh bos digawe, insya Allah kan diberi gaji oleh bos sayang kena. Iya kan? Nah ini kan bisa membedakan. Jadi di sini ada belajar tauhid punya payahnya, kakak-anakan, masih ustadznya Joko lagi ya Allah. Yang belajar bodoh juga jadinya memikirkan nang perintah lalu ada perintah. Ada kisah Al-Quran itu ada perintah, utamakan perintah. Walaupun sekali dalam ayat misalnya innallaha wa malaikah satu-satunya ayat perintah baca selawat buktinya wah orang kita berselawat kalau karena itu perintah. Watabil wasra perintah juga kanan. Mun fazkurullah banyak banget ayat perintah kan. Sifat jadi ini ulama tauhid memadahi jangan salah juga jangan salahkan juga aku raja cuma jangan melecehkan masalah wasilah masalah Nur Muhammad tatulahan Nabi kan setur di Madinah tatulahan Nabi orang guru kayak anak-anak ada guru ini tatulahan di Madinah tak ajar aja seorang penceramah tatulahan juga kenapa orangnya sampai kayak itu kan kayak itu ceritanya apa namanya introspeksi juga itu mau kawasan apa tuh aku baca semua itu pelajari semuanya kayak ini aku pelajari semua kadang-kadang aku buat dalam kitab supaya tahu orang tengah
Nang ketiga tasawuf mutasawwifin. La mawjuda bihaqqin. Wah, tidak ada hanya Allah. Kepercayaannya, keyakinannya, perasaannya bersama pandangannya adalah ada hubungan jualan Nabi dirinya. Ini kada aman. Dan berbahaya. Kada aman, kada apa berbahaya ini tadi. Bahayanya kalau kada dapat syafaat, bahayanya kalau gila gitu aja sudah. Nah, terakhir tasawuf muhaqqiqin. Tasawuf mengenai tentang hakikat diri sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita menurut Nabi adalah Nur Muhammad. Sebenar-benar diri kita ada hubungan lawan Nabi. Ini tasawuf muhaqqiqin. Jadi jarakku lawan kiai tadi. Saya tadi malam mengisi pengajian tentang muhaqqiqin, tentang hakikat diri. Hakikat diri tentang sebenar-benar. Karena saya dengar dari mereka yang amalkan, mereka bisa tenang hidup, berusaha berkah. Mak, nang dia tadi sujud di hadapan aku, saya dapat ilmu putuh, Tapi panjang pakai saya kencapan ini, kada mau waktu pulang. Hawasnya kan terdapat dia. Ini bapak dahon aku. Ini supaya tahun yang di sini. Nah. Sujud saya dapat ilmu putuh, siapa ilmu putuh dah. Anaknya tahu lawan Imam Tasir ngambil jalan kamu mundur nih naik mangkat aku pulang. Saya tanya Pak Kiai, Ustaz, siapa naik mangkat dan jangka 10 menit? Aku aja. Ini kejadian perkesakan. Saya mau tanya, silakan Pak. Apa hakikat lama Buddha ilah ini ditakon-takon? Ini takon-takon. Ini artinya tidak ada yang disembah melainkan Allah nih. Apa jawab aku? Kalau itu yang ditanyakan, tanyakan aja lah dengan anak-anak ini tidak dia. Cocok anak tidak ada yang disembah melainkan Allah. Pun sudah bersengot berjanggut, takon itu aja kapan meningkatkan ilmu cukup. Ranai bagainya. Kapan kita meningkatkan ilmu? Pencanahan di Banjar ini pembodohan. Oh, padahal pembodohan itu aja. Ini ilmu Tuhan. Sebagian kecil dari ilmu Tuhan, ilmu hakikat sebagian kecil daripada ilmu. Terus kenapa kan dibicarakan? Kalau menjadi kebaikan, jadi berkah, jokono, kemamai kan, lawas di negeri, enggak ada belajar kayak apa? Ini orang berpendidikan luar nih, pendidikan pelangkar jangan harap-harap, jalan jatin, istilah bahasa. Ini wawasan menghadapi karena kedepannya tuh nah. Kan ke depan ini kan namun pengen agama kan runtuh agama hayatul Islam bil hidup Islam dengan ilmu. Nah kayak apa caranya? Nah, ranekan kayak tadi ujar ide rane biar aja sudah tahu. Camatan ada nama pertama. Juru bahasanya permulaan Habib Pengotulinya dulu meninggal sudah jari ide. Tapi hendak mendalami juga yang kemarin ya sudah. Kalau udah maksakan diri aku kada kawai kalau seharusnya datang kemari 2-3 hari kah mendalami bujur-bujur kayak pengarem panal isgerta itu nah ya kalau apa yang aku hak asasi manusia. Kira-kira sampai di sini. Mudah-mudahan ada banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Qaballallahu minkum. Minta bacakan doa arwah aja sedikit Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena meninggal saya surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al awsi. Sama qara'na ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya hadrat yang almarhumah Hajjah Sulastri binti Siti. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fana. Allahumma ij'al qabraha radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha furatan min fari niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Qaballallahu minkum.
Hmm.